Oke guys, selamat datang di movie viral kisah perjuangan Osman Bey di season 5 Kurulus Osman, episode 147 part 1. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Setelah penyerangan yang dilakukan kepada Yakub Bey, di saat itu keluarga Germian sendiri sangat panik saat tahu jika Yakub Bey tak memiliki nafas lagi. Di waktu itu Mehmet terus mengumpat sedangkan Sadet Hatun langsung mengarahkan belatinya pada Bala Hatun. Alatin sempat panik namun beruntung saat itu belati itu tersangkut dan tak mengenai Bala. Bala juga sempat menampar Sadet Hatun untuk menyadarkannya. Di keadaan genting itu, Alatin terus berusaha menolong Yakub Bey. Saat detak jantungnya tak terdengar, Alatin sadar jika lidah Yakub Bey yang menahan nafasnya. Alatin mengambil pertolongan pertama dengan memancing detak jantung Yakub Bey. Di saat itu Mehmet malah hilang kendali dan mengangkat belatinya pada Alatin. Namun tak berselang lama dari itu, ternyata Yakub Bey tersadar. Alatin memberikan yang terbaik untuk Yakub Bey. Di saat itu Malhun meminta semua orang untuk tenang karena Alatin telah menyelamatkan Yakub Bey. Di lain hal Gonca sangat berterima kasih kepada Alatin. Sedangkan di lain hal Osman bersama dengan Elcim Hatun mereka menghadapi banyak pria Mongol yang berpenampilan seperti Alp. Saat itu Osman, Orhan, dan Elcin melawan dan tak berselang lama para Alp datang dan membantu Osman Bey. Osman memperkenalkan jika Elcim Hatun bukan orang lain, dirinya adalah bagian dari mereka. Elcim meminta bantuan untuk menyelamatkan ayahnya dan juga saudara iparnya. Para Mongol yang telah menyerang Yakub Bey, mereka melakukan hal ini untuk bisa membuat permusuhan di antara mereka. Di saat itu Osman pun mengiyakan bantuan untuk Elcim Hatun. Dirinya menugaskan Orhan untuk bersama Elcim Hatun dalam misi penyelamatan ayahnya. Sedangkan Osman sendiri dirinya masih khawatir akan Yakub Bey. Jika Yakub Bey tiada maka akan menjadi masalah besar bagi mereka. Osman dan Alpnya segera pergi ke Yeni Sehir. Tak lama dari itu Osman sampai dan akhirnya Osman bertemu dengan Yakub Bey yang telah sadar. Mehmet saat itu berusaha menanyakan siapa yang menyerang dengan cara yang tak sopan. Sehingga Osman memintanya untuk tenang jika ingin berumur panjang. Osman meminta meninggalkan mereka berdua. Saat itu Yakub Bey baru tahu jika yang menyerang adalah orang dari Tacetin Noyan. Mereka ingin menghancurkan persatuan mereka. Di sini Yakub Bey juga meminta maaf dan dirinya sama sekali tak tahu apa yang dilakukan Hatun dan juga anaknya. Bahkan Yakub Bey siap untuk bersama menghadapi musuh mereka. Namun Osman masih mempertanyakan apakah Yakub Bey nantinya akan menerima jika mereka memiliki perbedaan dalam jalan ini. Yakub Bey sendiri masih ragu, sehingga Osman memintanya jika mereka tak bisa bersatu, maka Yakub Bey bisa pergi dan tak menghalangi jalannya. Di saat itu Yakub Bey hanya terdiam. Tak lama setelahnya Sadet Hatun dan Gonca datang. Dalam keadaan ini Yakub Bey sangat marah. Dirinya bahkan tak mau melihat Sadet Hatun. Yang mana karena ulahnya, kini dirinya harus menanggung malu yang besar. Yakub Bey menganggap jika tak semestinya menjadikan putrinya sebagai mata-mata. Yakub Bey meminta Sadet untuk meminta maaf pada Hatun jika ingin mendapatkan maaf darinya. Di saat itu Yakub Bey juga sempat menanyakan kenapa Gonca juga melakukan hal yang sama pada ayahnya itu. Gonca tak memiliki pilihan saat didesak oleh ibunya. Gonca dengan tegas juga mengatakan jika ibu dan kakaknya salah. Namun hal ini juga ayahnya juga melakukan hal yang sama. Ayahnya juga tak jauh beda dengan ibu dan juga kakaknya. Gonca pergi begitu saja dan Yakub Bey hanya bisa terdiam saat itu. Saat itu Ulgen sendiri berada dalam tugasnya, dirinya bersama dengan Gazi. Gazi yang begitu menyukai Gonca, dirinya malah mengira jika dirinya dibohongi dan Shahzada sedang bersama dengan Gonca Hatun. Ibunya begitu marah.
dan meminta Gazi untuk diam. Tak lama setelahnya Cerkutai muncul, dirinya melihat anaknya dan juga istrinya. Gazi begitu marah melihat keadaan ayahnya dan dengan berani mengatakan jika dirinya akan membalas mereka yang menyerang ayahnya. Cerkutai bangga kepada anaknya itu dan saat itu Cerkutai juga berpamitan dan dirinya akan pergi untuk melakukan tugas agar membuat anaknya bangga padanya. Cerkutai ingin memperbaiki segalanya. Gazi awalnya tak mau lagi berpisah dengan ayahnya, namun hal ini adalah tugas yang diberikan oleh Osman Bey, yang mana tugas ini juga tak boleh diketahui oleh siapapun. Cerkutai berjanji pada keluarganya, setelah menyelesaikan misi ini mereka tak akan pernah lagi berpisah. Sedangkan di lain hal, Sadet datang kepada Bala Hatun, dirinya memberanikan diri untuk meminta maaf dan juga berterima kasih kepada Bala atas penyelamatan Yakub Bey. Uluran tangan Sadet Hatun kepada Bala membuat Bala tak begitu saja menerimanya. Dirinya mengatakan jika saat Bala melihat ketulusan dan juga keikhlasan Sadet Hatun, barulah dirinya akan menerima uluran tangan itu. Sadet melakukan hal ini dengan terpaksa dan juga masih terlihat begitu kesal. Bala pun hanya bisa sabar untuk menghadapinya dan juga mengingatkan Sadet Hatun untuk mengambil tindakan berhati-hati dan berpikir untuk melakukan sesuatu. Sedangkan di kastil, Olivia terus menekan Holovira bagaimana dirinya bisa mendekati Orhan, pria yang tak pantas untuknya. Di saat itu Holovira hanya menangis dan juga tak mendengarkan bibinya. Namun di lain hal, setelahnya Olivia pun meminta tentaranya untuk mengundang para Tekfur. Sedangkan di lain hal, Osman dan para Alp berkumpul. Osman telah mendapatkan kabar dari mata-mata mereka jika Olivia dan para Tekfur akan bertemu di Atronos. Dengan tiadanya Goklukan, mereka yakin jika kali ini mereka akan mengatur hal lainnya. Dan kini Osman akan bergerak untuk membuat rencana yang akan membuat mereka mengerti. Osman pun meminta Konur untuk datang ke daerah Atronos dan mereka akan mengepung Atronos dengan para Alp. Sedangkan Osman akan pergi bersama Alatin dan Boran untuk mengambil Tekfur Kite, yakni Tekfur Leon. Saat itu mereka menjalankan tugas masing-masing. Sedangkan di lain hal, Sadet Hatun sangat kesal dengan apa yang dilakukan Bala Hatun. Dirinya datang menemui Mehmet dan mengatakan jika Bala telah mempermalukan dan tak menerima uluran tangannya. Mehmet juga kesal karena bagaimanapun ayahnya telah melakukan hal yang salah. Mereka tak boleh diam walaupun mereka berhutang hidup pada mereka. Namun secara diam-diam, Sadet Hatun dan Mehmet malah merencanakan hal yang lebih buruk untuk menjatuhkan para Kai. Namun saat itu Sadet Hatun meminta Mehmet untuk tak melakukan hal yang gegabah. Mereka akan diam-diam melakukan hal ini dan juga akan berusaha mengikuti apapun yang dilakukan dan keputusan ayahnya. Di malam hari saat itu Malhun tengah bermimpi. Dirinya melihat wanita berjubah putih dan Malhun terus memanggil wanita itu. Dan akhirnya saat wanita itu berbalik ternyata itu adalah Malhun sendiri. Wanita itu terus mengajak Malhun, dirinya mendengar panggilan untuk berhaji. Malhun sangat terpanah dengan keadaan itu, namun saat dirinya akan pergi, tiba-tiba bangsa Mongol menyerang. Malhun berusaha untuk menyelamatkan diri, namun ternyata saat itu panahnya malah patah. Mimpi itu membuat Malhun sadar yang mana Osman berusaha untuk membangunkannya. Malhun ternyata sering bermimpi tentang wanita itu dan kini dirinya melihatnya. Wanita itu adalah dirinya sendiri. Osman berusaha menenangkan Malhun. Malhun merasa jika ini adalah panggilan untuknya berhaji. Namun ada hal lain dan kegundahan dari mimpinya itu berkaitan dengan bangsa Mongol. Saat itu Osman meminta Malhun untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh hatinya. Walaupun Osman tahu jika keberadaan Malhun mampu memberikan kekuatan, namun keputusan tetap diberikan kepada Malhun. Keesokan paginya Alatin akan pergi dan tak lama Gonca datang. Di waktu itu Alatin meluapkan kekesalannya
bagaimana Gonca bisa mempermainkannya dan juga mengkhianatinya. Hal ini membuat Alatin sudah tak percaya padanya lagi. Walaupun Gonca berusaha untuk membuat pengertian, namun Alatin malah menyudahi segalanya dan juga mengembalikan belati yang telah diberikan Gonca kepadanya. Gonca tak mampu berbuat apapun selain hanya bisa diam dan menerima apa yang dilakukan Alatin. Walaupun dirinya kecewa karena apa yang dilakukan Alatin, berjanji bersama melewati kesulitan, malah dirinya yang tak sanggup menjalankan kesulitan pertama mereka. Alatin marah karena tugas dari Gonca itu adalah dirinya sendiri. Alatin saat itu mengatakan jika dirinya akan pergi bertugas dan meninggalkan Gonca begitu saja dengan amarahnya. Di lain hal Elcim Hatun bersama dengan Orhan. Orhan menanyakan bagaimana awalnya bisa Elcim Hatun berurusan dengan Tacitan Noyan. Hal ini karena saat itu Tacetin Noyan bertemu ayahnya dan juga mengatakan jika dirinya meminta pasukan dari ayahnya. Ayahnya tak mau melakukan hal ini dan saat mengetahui ancaman dari Tacetin Noyan, untuk sukunya mereka pun bergerak pergi. Namun hal itu diketahui oleh Tacetin Noyan dan mereka mengejarnya. Ibu dan juga saudara laki-lakinya tak selamat. Sedangkan ayah dan juga kakak iparnya dibawa oleh mereka. Di saat itu Elcim Hatun juga berterima kasih kepada Orhan yang telah membantunya dan mereka takkan melupakan hal itu dan akan membalasnya 10 kali lipat. Orhan meminta info lain yang diketahui oleh Elcim, dan di sini lagi dirinya mengatakan jika Tacetin Noyan memiliki bawahan yang sangat berpengaruh. Wanita itu adalah wanita yang terlatih dan bergerak seperti bayang-bayang. Elcim mengatakan jika kemungkinan wanita itulah yang menyerang Yakub Bey dan tak mudah untuk menemuinya. Saat itu Orhan pun meminta kerjasama. Mereka akan bersatu melawan yang tak baik dan berjanji akan membalas kematian kakak dan juga ibunya. Saat itu mereka pun bergegas pergi. Osman dan Alpnya menjalankan tugas. Konur telah berhasil mengepung. Sedangkan Osman akhirnya berhadapan dengan Leon. Mereka menyerangnya dan saat itu Osman mengatakan jika mereka masih membutuhkan Leon. Alatin saat itu memberikan minum pada pria itu dan mengatakan jika mereka telah memberikan racun. Mendengar hal ini, Leon sangat ketakutan. Dirinya merasakan sesak dan saat itu Osman membawanya pergi. Di lain hal di tempat Atronos, di sini kabar tentang pengepungan Konur dan Alpnya di kota mereka membuat Tekfur sangat takut dan meminta semua penjagaan. Olivia tahu jika Osman ingin masuk, maka dirinya akan melewati tempat tersembunyi sekalipun. Mereka saat itu bersiaga dengan kuat. Osman datang dan membawa Tekfur Leon setelah meminta membukakan gerbang. Para Bizantium saat itu pun mau tak mau membukakan pintu. Osman meminta Leon untuk mengatakan kesalahan dan keburukannya. Mereka pun masuk ke kastil. Di saat ketakutan Leon akan kematian, Osman menawarkan penawar untuknya agar tetap hidup. Dengan lancar Leon pun mengatakan jika semua yang dilakukannya bersama dengan Goklukan adalah untuk keuntungannya, di mana saat itu Goklukan akan mengambil semua kastil dan saat itu juga dirinya nantinya yang akan berada di samping Goklukan. Mendengar hal ini Tekfur dan Olivia terkejut. Namun saat itu ternyata Osman malah sengaja memecahkan botol penawar itu dan mengatakan kepada Leon bahwa dirinya hanya meminum air putih. Leon ketakutan akan kematiannya sendiri. Mendengar hal ini Tekfur Leon sangat malu. Sedangkan di lain hal, Orhan dan juga Elcim mengintai kamp Mongol bersama dengan Beyindir. Namun kali ini penampilan para Mongol ini sangat berbeda, bahkan sama seperti para Alp. Bagi Beyindir hal ini karena saat Ilkhanid jatuh, banyak dari mereka yang membuat suku-suku yang mengubah cara mereka untuk hidup. Di sini saat Orhan dan juga Elcim mengatur cara mereka akan masuk ke camp itu dan akan berpura-pura menyerahkan Elcim Hatun dengan imbalan emas dari Tacetin Noyan. Sampai saat mereka masuk, akhirnya Orhan, Alp, dan Elcim Hatun menyerang mereka. Saat itu walaupun tampilan para Mongol ini berbeda,
tapi cara mereka menyiksa sama seperti yang dulu. Tanpa disadari, Elchim Hatun melihat ayahnya yang diperlakukan dengan tak layak bersama iparnya. Orhan meminta wanita itu untuk tenang dan saat itu mereka pun bersama menyerang. Namun Elchim Hatun begitu takut dan juga terpuruk. Dirinya akan mendatangi ayahnya yang telah tiada di hadapannya itu. Dan Orhan berusaha untuk membuatnya sadar. Di lain hal, Bala sendiri mendapatkan tugas dari Osman Bey. Osman merasa jika ada hal yang salah dengan Putri Maria, bagaimana dirinya bersedia menikah dengan pria seperti itu. Bala saat itu mengatakan jika Goklukan telah mati. Dan para Tekfur serta Kaisar pastinya akan menikahkan Putri dengan Tacetin Noyan. Hal ini membuat Putri terdiam. Bala hanya meminta wanita itu untuk percaya padanya. Namun Putri malah menutup dirinya dan seperti tak ingin membagi masalahnya. Bala pun saat itu tak mau memaksa Putri dan dirinya pun berusaha untuk perlahan dan memberikan waktu kepada Putri yang terlihat begitu gundah. Karena dirinya yang tak seperti memiliki pilihan bagi hidupnya sendiri.